Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan belajar mapel matematika tentang KPK dan juga FPB. Nah, sebelum Ustazah Nia lanjutkan ke pelajaran hari ini, tadi kita sudah melakukan presensi secara virtual melalui Google Meet. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah presensi pada hari ini. Dan untuk anak-anakku yang belum melakukan presensi hari ini, Ustazah Nia harap pertemuan besok kita bisa presensi bersama. Nah, tadi kita sudah mengingat pelajaran tentang kemarin hari Senin tentang akidah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mapel berikutnya, yaitu mapel matematika. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, di sini ada contoh dari KPK. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan menggunakan garis bilangan. Jadi seperti biasa kita membuat garis bilangan yang dimulai dari 0. Nah, kita memulai dari kelipatan persekutuan dari 3. Yang pertama kita meloncat 3. 1, 2, 3, itu nanti jatuhnya di 3, meloncat lagi 3, 1, 2, 3, itu jatuh di 6, lalu 3 lagi, 1, 2, 3, itu jatuh di 9, meloncat 3 lagi, 1, 2, 3, nah itu jatuhnya di 12. Sekarang yang bawah kita meloncat 6, lipatan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jatuhnya di 6, sama kayak tadi yang kelipatan 3 ada yang jatuh di 6. Sekarang kita meloncat 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jatuhnya di 12, sama tadi di kelipatan 3 juga ada yang jatuhnya di 12. Nah, bagaimana kita untuk menentukan KPK-nya? Kita lihat, kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah ada 6 dan 12. Kelipatan persekutuan yang terkecil atau KPK-nya adalah 6. Karena apa? Yang diambil tadi apa? Yang diambil adalah nilainya yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Nah, ini kan kelipatan persekutuannya ada 6 dan 12, maka yang diambil yang terkecil yaitu yang 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Selanjutnya itu ada cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor dan teknik Sengkedan. Dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Ingat-ingat, kalau KPK itu nanti yang dipilih pangkatnya yang terbesar. Selanjutnya yaitu dengan teknik Sengkedan. Itu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jadi faktor prima yang ada itu dikalikan semua. Selanjutnya di sini ada contoh KPK dengan pohon faktor. Ini dia. Jadi ada contoh soal, itu tentukan KPK dari 28 dan 42. Penyelesaiannya kita menggunakan pohon faktor. Kita kemarin sudah mempelajari ya di pertemuan sebelumnya tentang pohon faktor. Nah, di sini yang pertama ada angka 28. Nah, ini 28 ini kita bagi dengan 2, itu yaitu 14. Nah, 14 ini masih bisa dibagi 2, yaitu 7. Maka
28 itu hasilnya yaitu 2 kali 2 kalikan 7. Nah ini 2, angka 2 di sini ada 2, maka bisa ditulis sama dengan 2 dipangkat 2 pangkat 2 dikali 7. Nah selanjutnya kita menghitung yang 42. 42 ini bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil enggak? Bilangan prima terkecil yaitu 2. 42 dibagi 2 bisa ya, yaitu 21. Nah 21 ini kira-kira masih bisa dibagi 2 tidak? Sudah tidak bisa, maka dibagi dengan 3. Dan 21 dibagi 3 yaitu 7. Yaitu dapat ditulis 42 sama dengan 2 dikali 3 dikalikan 7. Nah, faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah berapa? Tadi pengertiannya yang diambil yang pangkatnya besar. Di sini pangkatnya cuma 1 atau 2. 2 itu pangkatnya 1. Di sini pangkatnya ini ada 2. Maka yang diambil 2 pangkat 2. Lalu yang sama lagi mana? Angka 7. Nah ini 7 juga ditulis. 3 yang enggak Ustazah Nia? Iya, 3 tetap ditulis karena KPK. Kalau KPK itu semua ditulis. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 dan dikalikan 7. Nah ini kok 7-nya enggak dua-duanya Ustazah Nia? Karena kalau ada 2 pangkatnya sama, 1 semua, maka yang dipilih hanya 1, salah satu saja. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 7 sama dengan 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 berapa? Yaitu 84. Selanjutnya yaitu contoh KPK dengan sengkedan. Masih sama dengan angka yang sama yaitu 28 dan 42. Nah ini kita lihat 28 dibagi 2 bisa ya 14. 42 dibagi 2 bisa enggak? Bisa 21. Lalu kita lihat yang ini 14 dibagi 2 masih bisa? Masih bisa yaitu 7. Nah sekarang 21 dibagi 2 apakah bisa? Nggak bisa, karena ganjil dibagi genap itu nggak bisa. Itu jadi berapa? Ditulisnya di sini tetap 21. 21-nya tetap ditulis di sini. Sekarang kita lihat angka 7 dan 21-nya. Dibagi berapa? 3. 7 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, makanya 7 diturunkan lagi di sini. Lalu 21 dibagi 3 bisa nggak? Bisa, berapa? 7. Lalu 7 dan 7 ini dibagi berapa biar jadi 1 semua? Dibagi 7, yaitu 1 dan 1. Jadi KPK dari 28 dan 42 itu berapa? Nah ini adalah semuanya faktor prima atau yang ada di sebelah kiri itu ditulis semua dan dikalikan. Jadi 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 7 seperti ini ditulisnya. Hasilnya berapa? Hasilnya 84. Jadi faktor prima ini semuanya dikalikan ketika itu yang ditanyakan adalah KPK. Selanjutnya kita akan belajar tentang FPB. FPB itu apa? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan. Faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Contoh, di sini ada tentukan FPB dari 12 dan 18. Akan ditentukan FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, di sini ada faktor dari 12, kemudian kita sudah belajar bagaimana cara mencari faktor persekutuannya. 12 itu faktornya berapa saja? Yaitu
ada 1. 12 dibagi 1 bisa. 12 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, 6, maka ditulis di sini. Bisa dibagi 3 nggak 12? Bisa, maka 3 ditulis sini. Lalu 12 bisa dibagi 4? Bisa, hasilnya 3, maka 4 ditulis di sini. Kalau dibagi 5? Nggak bisa, karena sisa 2, jadi 5 bukan faktor dari 12. Lalu dibagi 6 bisa nggak? Bisa, yaitu 2. Dan 12, bilangan 12 itu sendiri. Sekarang faktor dari 18 itu ada berapa saja? Caranya sama kayak yang tadi mencari faktor 12. Itu dibagi 1 bisa, dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa. 18 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, makanya 4 bukan faktor dari 18. Lalu 6 itu merupakan faktor dari 18. 7 nggak bisa. 8 juga nggak bisa. Kalau 9 bisa ya. 9 merupakan faktor dari 18 dan bilangan 18 itu sendiri. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah yang sama. Yang sama mana? Ini ada 1, ada 2, ada 3, lalu ada 6, sudah. Nah, faktor persekutuan yang terbesar adalah berapa? 6, karena kita harus mencari yang terbesar dari 1, 2, 3, dan 6, yaitu 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya, kita akan mencari FPB dengan cara menentukan FPB dengan menggunakan pound faktor dan teknik Sengkedan. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana jika dengan pound faktor mencari FPB, yaitu FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima, semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi yang sama dan itu terkecil. Kalau tidak sama tidak dikalikan. Sekarang yaitu teknik Sengkedan, yaitu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi hasil kedua bilangan tersebut. Jika salah satunya itu tidak bisa membagi hasil dari kedua bilangan tersebut, maka tidak dikalikan. Yang pertama, kita akan menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB. Contoh pertama, tentukan FPB dari 45 dan 60 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, masih sama seperti yang tadi penggunaan pohon faktor di KPK. Ini ada 45 dibagi 2 itu nggak bisa, maka dibagi dengan 3. Berapa 45 dibagi 3? Yaitu 15. Lalu 15 ini dibagi juga dengan 3, hasilnya 5. Maka ditulis 3 kali 3 dikali 5. Nah, ini 3, di sini ada 2, maka bisa ditulis sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya kita ke 60. 60 ini dibagi 2 bisa, yaitu 30. 30 dibagi 2 juga masih bisa ya anak-anak, yaitu 15. Lalu 15 ini dibagi 3, yaitu 5. Nah, bagaimana cara menulisnya? Yaitu 2-nya ada 2, berarti 2 dikalikan 2, 3-nya 1 dikalikan 3, dan dikalikan 5. Nah, ini 2-nya ada 2. Maka bisa ditulis sama dengan 2 dipangkat 2 dikali 3 dikalikan 5. Nah, tadi gimana kalau mencari FPB? Yaitu mencari yang sama. 3 ada yang sama nggak di sini? Oh, ada 3 pangkat 2 dan 3. Kalau FPB kita cari yang pangkatnya terkecil, berarti yang ini yang ditulis yaitu 3. Dikalikan 2 ada yang sama nggak? Enggak, 2 hanya dimiliki oleh 60. Maka tidak ditulis di sini. Sedangkan 5 ini sama. Pangkatnya 1 semua, maka ditulis 5 di sini 1 saja. Jadi FPB dari 45 dan 60 yaitu 3 dikali 5, yaitu 15. Selanjutnya yaitu contoh FPB dengan Sengkedan, yaitu masih sama angkanya 45 dan 60.
Nah, di sini ada bilangan prima terkecil 2. Di sini ada yang bisa dibagi 2, ada ya 60. Jadi pertama kita bagi 2. 45 bisa dibagi 2 enggak? Enggak bisa. Jadi 45 tetap diturunkan di sini. Sekarang 60. 60 apakah bisa dibagi 2? Bisa, yaitu hasilnya 30. Lalu kita lihat di sini ada 45 dan 30. Masih adakah yang bisa dibagi 2 di sini? Ada 30. Maka di sini bagi dengan 2. 45 bagi 2 bisa? Nggak bisa, diturunkan di sini. Lalu 30 dibagi 2 bisa? Bisa, yaitu 15. Sekarang kita lihat di sini 45 dan 15. Masih ada yang bisa dibagi 2? Tidak ya, karena ini sudah ganjil semua. Nah, ini kita bagi 3. 45 dibagi 3 ternyata bisa, yaitu 15. Dan 15 dibagi 3 itu bisa berapa? 5. Sekarang kita lihat angka 15 dan 5. Masih adakah yang bisa dibagi 3? Masih, yaitu 15. Sekarang 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 5 dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa, sisa, maka diturunkan 5. Nah, sekarang ini sudah sama 5, maka dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? 1 dan 1. Nah, sekarang kita lihat. Tadi Ustazah Nia sudah menjelaskan kalau FPB itu yang membagi keduanya, yang bisa membagi keduanya. Nah, ini tadi 2 nggak bisa membagi 45. Ini juga 2 tidak bisa membagi 45, berarti ini bukan. Kalau 3 bisa membagi 45 dan bisa membagi 15. Sekarang 3 yang bawah ini, bisa nggak bagi 3 semua ini? Nggak bisa, 5-nya tadi nggak bisa dibagi 3, jadi bukan ini. Lalu 5 ini bisa membagi keduanya nggak? Bisa, hasilnya 1 dan 1. Nah, ini yang dilingkari ini adalah merupakan, lingkarilah faktor-faktor prima. Jadi ini adalah faktor primanya yang dapat membagi habis kedua. Nah, ini semua faktor prima, tapi yang dapat habis membagi 2 itu 3 dan 5. FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi yang dilingkari ada 3 dan 5. Jadi yang dikalikan 3 dan 5. Jadi FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, itu tadi pembelajaran KPK dan juga FPB hari ini. Penjelasan dari Ustazah Nia semoga dapat membantu anak-anak dalam memahami materi FPB dan juga KPK. Nanti anak-anak bisa untuk belajar di buku yang telah Ustazah Nia bagikan dan juga bisa mencari referensi di buku maupun di internet dari YouTube ataupun di blog yang ada materi KPK dan juga FPB. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.